Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah di Masjid Jami yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya syafaat beliau kita harapkan di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Ustaz Al-Mubarak, Bapak Dr. Haji Patronan Masjid Jami'ah yang telah berhadir di ruangan masjid ini. Yang saya hormati Ketua BKM beserta jajaran pengurus Badan Masjid Jami. Yang saya hormati Bapak Ibu remaja masjid, jamaah Masjid Jami yang berhadir pada hari ini. Hari ini Ahad 26 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 September 2024. Kita sama-sama berhadir untuk melanjutkan kajian tahun kita, di mana pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Patronan Nasution. Dan setelah nanti selesai kajian Ahad, Bapak ditutup dengan pembacaan doanya. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi awsala a'marana ila hadzal yaum wa nad'u ilaihi wa narju minhu raja'an syadida ayyaj'ala hayatana hayatan shalihatan mubarakah. Segala puji dan kesyukuran hanya kita kembalikan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantara kebaikan Allah, alhamdulillah, masih diberikan Allah kita kesempatan hidup sampai hari ini, walaupun tak ada jaminan sampai malam. Tapi karena sudah masuk hari Ahad ini, karena hidup itu adalah rahasia, kematian itu adalah rahasia. Bukan malaikat rahmat saja yang selalu mengiringi kita, malaikat maut pun kadang-kadang sudah dekat atau sudah di depan atau di belakang kita. Wa nad'u ilaihi wa narju minhu raja'an syadida. Senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah serta penuh harap
bagus bahasanya agar Allah menjadikan hidup kita atau agar hidup kita dijadikan Allah? Ya, karena itu sebenarnya kata-kata haram memang yang kedua yang lebih bagus, agar hidup kita dijadikan oleh Allah hayatan salihah, kehidupan yang penuh kebaikan, mubarakah dan penuh keberkahan. Jadi dalam kehidupan ini salah satu daripada doa kita untuk kehidupan adalah kehidupan yang salihah dan mubarakah. Saya pernah saya sampaikan itu dalam kajian kita, telaah kita, pemahaman kita terhadap bacaan tahayat. Nah, kalau kita menyebutnya bacaan tahayat atau bacaan tasawuf. Kalau dalam sholat subuh itu kan satu kali baca tahayatnya atau tasawufnya. Kalau sholat yang lain 2 kali. Biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan itu bacaan tahayat atau bacaan tasawuf. Tasawuf. Iya. Terpulang kepada pokok atau substansi pemahamannya. Kalau dia ditelaah dari awal doa itu, maka bacaannya tahayat. Karena dia diawali dengan at-tahiyyatu. Berarti tahayat. Tapi kalau fokuskan perhatiannya kepada syahadatainnya, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasul, maka disebut namanya tasawuf. Nah, jadi dua-duanya sama-sama benar. Dari segi at-tahiyyatnya namanya bacaan tahiyat, dari segi asyhadu an la ilaha illallahnya disebut namanya tasawuf. Dari segi tahiyatnya, makanya kan di antara pokok daripada harapan kita, doa kita kepada Allah seketika baca tahiyat itu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, hidup yang barokah. Makanya udah pernah saya sampaikan ada 3 pengertian, tapi saya mengambil yang pengertian nomor 3, dan tahiyat berasal dari hayya. Hidup yang barokah, doa yang baik, doa yang benar, doa yang bagus, doa yang tepat itu harus lillah, harus lillah. Jadi hidup yang barokah dan doa yang baik bukan berarti asal kita berdoa panjang, asal kita berdoa sudah bagus bacaannya, asal kita berdoa sudah begitu rasanya. Kunci dua-duanya adalah hidup yang barokah. Artinya supaya hidup itu barokah. Yang kedua, supaya doa itu dikategorikan baik, dikategorikan bagus, dikategorikan tepat, benar, harus lillah. Nah, jadi makanya kita kalau bila mana berdoa kepada Allah, ya jangan pala terlalu ngotot kali, kan begitu. Jangan terlalu ngotot kali, macam yang memaksa Allah untuk memperkenankan doa kita, seakan-akan yang kita inginkan itu sudah benar adanya. Nah, yang lebih kurang tepatnya, seakan-akan macam yang kita mengatur Allah, mengajari Allah bahwa apa yang kita minta itulah yang lebih
bagus. Jadi tapi doa itu adalah bid'ah. Makanya at-tahiyatul mubarakat, karena salah satu daripada kebutuhan tuntutan doa kita, munajat kita, harapan kita dari Allah, berikan Allah barakah. Begitu juga seketika di kunut subuh, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami atas apa saja yang sudah Engkau berikan itu. Engkau berikan anak-anak yang barokah, Engkau berikan harta-harta yang barokah, Engkau berikan umur-umur yang barokah, Engkau berikan pekerjaan-pekerjaan yang barokah. Makanya kalau didoakan yang seperti itu, ya buat diaminkan. Kalau tak kuat tapi jelas. Yang tak bagus pula yang barokah satunya. Kalau laki ibu berdoa, ya Allah berikan saya istri yang barokah, ayo kita aminkan. Kenapa Ustaz tidak diaminkan? Karena itu pengertiannya dua. Yang pertama, barokah itu bertambah kenikmatannya. Yang kedua, bertambah jumlahnya. Jadi kalau istri yang barokah pula bertambah jumlahnya, hari ini satu, besok dua, kan begitu jadinya kan. Nah ini maksudnya bukan berarti jumlah, tapi kemuliaannya, kebaikannya dan seterusnya. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim alaihi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, seluruh umat Nabi Muhammad Rasulullah diberikan Allah syafaat Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua BKM dan seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Seringkali kita angkat firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau pada surah Az-Zumar tadi ini pernyataan, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Karena Allah tak menjawabnya di situ, maka kita pun tidak perlu menjawabnya secara langsung. Ini hampir sama dengan pernyataan atau pertanyaan daripada Syafi'i Ma'arif, mantan atau almarhum, masih banggakah kita sebagai warga negara Indonesia yang beradab dan santun? Gak perlu dijawab katanya, gak perlu dijawab. Kenapa? Karena kitanya yang paham, kita paham bahwa kita masih beradab, masih santun, bukan begitu? Maka di dalam surah yang lain Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dari sekian banyak tangga-tangga kemuliaan itu bagi manusia dari Allah, tapi dua yang paling inti. Yang pertama adalah iman yang benar, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat. Iman yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dua ini menjadi salah satu daripada kajian kita.
menjadi salah satu daripada kajian kita soal iman dan ilmu yang bermanfaat. Kalau melihat keadaan atau perihal dalam kehidupan nasional, kadang-kadang sakit kepala kita. Makanya diingatkan Allah, perlu iman yang benar, iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat. Kalau yang lain, kadang-kadang kalau ada orang yang menyebutkan bahwa seakan-akan kalau pejabat-pejabat kita itu, kalau macam bahasa Mandarinnya, atau jangan pejabat-pejabat, wakil-wakil kita itu yang di atas. Nah, kalau bahasa Mandarinnya macam yang tambah di foto orang itu kita. Apakah memang karena benar kita bodoh menurut mereka, ataukah memang karena mereka licik dan lihai sehingga melihat dan merasakan bahwa kita semacam yang dibodoh-bodohi? Bukan karena mereka pemimpinnya saja, tapi juga yang menjadi wakil kita. Maka justru itulah bagus kalau mereka lakukan seperti itu, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau mereka berperilaku seperti itu, kita jangan seperti itu. Kenapa? Justru sedangkan kita berikhtiar untuk menghindar dari maksiat, untuk menghindar dari dosa, menghindar dari keburukan. Maksiat, dosa dan keburukan itu selalu saja datang kepada kita.